Saya kegiatan kesehariannya memang rata-rata mengajar. Nah, mudah-mudahan hari ini selama 2 hari ke depan saya dan Mas Fajar bisa menjadi rekan teman untuk mengupgrade ilmu tentang konten kreator. Ya, nah sebelum kita mulai izin saya kenalan dulu karena nanti setelah saya Mas Fajar kita akan ikuti kelas pretest. Jadi kita akan ikuti pretest. Oke, saya mulai dulu ya. Nah, nama panjang saya ini, tapi saya biasa dipanggil Kilo karena saya betul-betul gempil, maka gemuk gitu ya. Nah, terus kemudian kegiatan saya ngajar. Kegiatan saya banyak aja, jadi dosen, juga trainer, selain di Digital Talent Scholarship Kominfo juga di beberapa lembaga training lainnya. Dan saya juga entrepreneur. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Kenapa saya mulai entrepreneur? Karena memulai karir menjadi content creator. Akhirnya jadi entrepreneurnya juga salah satunya di bidang konten. Terus pengajar berikutnya ada Mas Fajar. Nah, ini Mas Fajar. Kita kenalan dulu. Di sini Mas. Mau diceritain sedikit, Mas Fajar ini jauh dari Banjarmasin. Khusus untuk ngajar konten kreator di sini. Kayak Mas, kasih tangan. Bukan Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Fajar. Seperti yang tertulis juga, ya, saya seorang praktisi digital marketing. Saya juga seorang entrepreneur sama seperti Kak Dia dulu. Saya dari Banjarmasin. Alhamdulillah dapat kepercayaan dari SDDI dari Kominfo, dari Kementerian Kominfo buat ngajar buat teman-teman di sini semua. Semoga sharing-sharing yang kita berikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Tepuk tangan lagi Mas Fajar. Tepuk tangan dulu Mas Fajar. Kita akan mulai pertama dengan tes pretest ada di LMS. Jadi kata-kata Bapak Ibu silakan dibuka handphonenya. Ya. Kita ikuti pretest dulu atau boleh langsung ke di sini di Google. Di Google langsung ada di LMS. Kalau ya, silakan dibuka dulu. Silakan di Google ada di lms.sdmdigital.id. Ketikin di WhatsApp kirim. Ada yang masih terkendala? Terkendalanya apa? Kuota. Bisa pakai wifi ya? Ada wifi. Sudah berhasil masuk ke LMS? Ya. Ada string 3 di sebelah kiri atas. String 3 di sebelah kiri atas. Klik. Pas saja boleh ngirami handphone ke nggak ada ya? Nggak ada. Ya di grup aja sih bener. Belum.
Itu di grup. Di grup. Yang mana sih? Ini udah LMS terus ke belum ya? Teman-teman yang tidak ada strip 3-nya, siapa aja? Semua. Karena panitia lebih. Yang ada strip 3-nya. Enggak ada di mana? Oh, tapi nggak ada. Nggak ada. Apa karena pakai HP? Gimana? Enggak, biasanya di HP ada. Entah login Login juga. pakai akun DTS. Coba. DTS login. Bagaimana? Tampilannya itu begini. Oke, sebentar. Sedang diuruskan apa panitia? Herman saya. Ini gimana sih? Tadi Ini LMS. Kalau Tulis. tidak, kita mulai dari akun LMS titik SDM digital ID. Ini kan Kominfo ya? Iya, emang lagi. Sebenarnya klik doang. Ini kan udah nyampe doang. ditambah Ini kos, ini kita udah bingung nih Bang. Emang belum bisa. ditambah kos ya, Bapak Ibu. Tolong di grup Pak. Di grup kayaknya bisa lebih efektif buat yang ekstra gitu. Oke, di grup Kak, boleh di share di grup Kak. Atau yang tadi diedit nggak apa-apa. Nih, jadi tambahin kos. Nah, itu nih baru. Tuh, di sini ada login. Itu punya Bang Jen ini ya? Hmm? Punya Bang Jen ya? Ya, sekarang. Oh iya Bang, belum tadi belum daftar. Oh iya, ayang kenapa nggak daftar? Kita coba pakai cara lain. Tapi ayang undangan. Akun DTS-nya bisa dibuka. Coba Akun tanya. DTS, aplikasi DTS Digital Talent Scholarship. Aplikasi Digital Talent Scholarship. Sudah bisa Ntar tanya dibuka? aja lagi terus. Aplikasinya yang dibuka ya. Aplikasinya. Oh. Kita buka pakai cara kedua. Aplikasi Digital Talent Scholarship sudah dibuka. Yang ini bukan konfirmasi. Ya, betul. Oke, dapat. Betul. Yang ini. Ya, kita coba buka yang akan dibangun. Nah, di sebelah kanan bawah Ya, ada ada. akun. Ada. Ya, Ada. diklik akunnya, Sudah. dicari platform SDM digital nasional. Bentar. Di sini adanya personal data diri, log presensi, settings, Ke bawah, terus mentok. ada tentang. Oh, tentang. Oh, ada nih platform SDM digital. Ya, Oke. tentang. Baru masuk ke platform SDM digital nasional. Oke, ini ada digital talent scholarship. Nah, paling bawah ada tulisan Learning Management System. Oh, ada. Nomor Oke. 2 paling bawah. Atau pakai cara ini, LMS digital ya. Nah, ini baru bisa login. Garis miring course sudah bisa. Oke, diklik bagian sini. Yang strip 3 bukan sih? Ya, strip 3 atau strip 2. Strip 2 ya.
atau apa itu? Pokoknya strip. Strip 3, strip 2. Oh, strip 2 bener. Nanti yang pendamping nanti siapa saja Terus nanti login. ke saya. Oh iya. Pojok kanan atas. Nanti saya instruksinya Kak. Oh, itu. Ini udah bener yang ini ya? Iya, benar. Nanti ikutin aku masih di sini nih. Iya. Klik, Aduh, yang mana dah? Ini udah sudah login. berhasil. Ini udah. Bingung. Klik, Bukan login. ini. Oke, udah sampai login. Ini Ayan belum Masuk nambahin pakai course. akun DTS. Hah? Udah tadi. Udah tambahin course belum? Nih, Aduh, garis miring. Email dan Jadi gambar password begini. akun DTS. Post login. Klik, Sebentar. masuk login pakai Iya, akun DTS. Email dan password akun DTS. Ya, ya. Nih. Apanya Pakai wifi sini apa? Mau apa sih bisa? Ada sih kan. Oh, printesnya belum bisa. Oke, tahan sebentar. Sudah masuk ke akun Isi printes? email sama. Ah, ada. Oke. Kita coba dulu semua. Baru setting, grades, ada video konten kreator, pretest, gak ada. Pretest di Masuk atas. my course. My course, maaf. Ini kan ini kan tadi kan. Oh, ini. Iya. Nanti diklik. Oke. Ini kayak Ini klik. Masuk my course, pilih kelas, video sama sih dari konten LPD. kreator. Ini. Nanti diklik. Klik, Iya. Udah kelihatan. mirip sama Nah, itu klik. Klik kelas, jadi ulang dari awal ya. kelas, Pertama login, teman quiz. Oh, Ya. sudah login, pakai akun DTS. Klik Yang mana Bu? belum sih, belum bisa. navigasi, Bu, ini yang mana pilihnya? klik navigasi, masuk my course. Ini dulu. Ini. Ya, gitu. Navigation. My course atau pelatihan saya. Khusus saya. Ini diklik. Nggak ada, udah dibaca. Terus nanti ini ada pretest. Nggak ada. Nah, khusus saya. Khususku. Ya. Khususku atau my course. Oh, dia baru habis itu. Maaf sengaja. Kalau ini belum bisa dilihat. Itu nggak mau dibuka. Ini mau dibuka. Ya, netral harus berisik. Netral mah berisik lah, jangan ditanya. Belum lagi related nanti belum. Oh. Nih, saya mau nyobain. Pretestnya yang belum bisa diklik. Pretestnya belum bisa diklik. Buka ya, buka. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kan udah yang course tuh. LSN, LMS. Pretest ini bisa diklik. Tadi kan pakai course. Kita bisa. Udah di ntar aja. Aku ayah nggak langsung buka sih. Makanya. Masuk sampai sini dulu ya, pretest ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Belum bisa. Oke, kita tunggu ya. Yang belum sampai ke pretest. Ntar aku pindah ke Sudah, oke. Belum bisa. Belum bisa diklik, tapi masuk di pretest. Kita tunggu ya. Ada lagi yang belum sampai ke pretest? Belum? Ya, masuk begini dulu Pak. Ayah belum bikin akun kan. Ada lagi? Ntar pindah ke laptop aja biar Oh, ini aja udah ini abang. Benar-benar doang. Bapak-bapak yang di belakang, aman, ibu, aman,
Tinggal tes ya, belum bisa ikut ya. Oke. Bayu, Sama sebelah kanan. Ingat nggak kita ngasih Bisa. latihan dulu? Ya kan kayak gini ya. Jadi step-stepnya itu kalau nggak ini udah dapat Kita coba lagi ya. Di refresh. orang namanya Bapak kasih password. Dawa. Di refresh. Aplikasinya udah biru tuh. Bisa. Udah bisa diklik. Dia waktu udah ada lah. Ada, tapi dia dibaca. Yang udah bisa dikerjain aja ya. Kayak. Langsung dikerjakan. Yang sudah bisa langsung dikerjakan. Fokus. Suruh pretest. Kenapa? Sudah bisa langsung attend. Cukup sampai besok. Di attend. Dikerjakan. Ini yang mau bisa diklik ya? Ini udah bisa. Yang udah biru kan? Udah biru. Template. Kayaknya harus gitu kelihatannya. Cakep ya kalau di laptop ya. Di mana ya Mas? Mana? Navigasi di mana ya? Navigasi. Oh navigasi. Oh enggak, itu belum fokus. Nanti langsung di Mas kayak gitu. Oh langsung di Udah, bisa tuh. Itu maksudnya apa? Nanti kalau pas mau mulai bisa klik akan Mas. Nanti ada Mas. Belum ya? Kalau disuruh untuk mengerjakan bisa di sini ya. Sudah ada yang masih terdalam. Ini udah nih. Udah. Kenapa Pak? Di refresh aja. Udah. Kembalinya forward password gitu ya, forward email. Aku DNS sudah masuk. Salah satu sumber pendapatan ini harus sebagai sosmed endorsement ya. Bapak udah akses tadi? Ibu udah bisa dibuka? Nggak bisa. Saya Ini pendamping. pendamping Oh pendamping. Ya. Ya silakan dikerjakan. dan kreator ya. Keuntungan jika jadi konten kreator, personal branding. Pattaya. Bisa. Mana yang bukan cara dalam meriset konten? Kecil masih kelihatan. Ini ya, fokus pada Yang sukses. sudah berhasil Sampai sini atau? jangan. Pretestnya kurang lebih ada Oh, ini ya? 20 soalnya. Oh ini. Masuk dalam step by step content planning ya, perencanaan ya. Target audience. Oke, 20 dan ada waktunya. Hah? Ini dong. Dan Target audience Udah ada mas di planningnya. Siapa nih audiensnya? hasilnya tidak bagus. ini pertanyaannya. Karena kita baru akan mau Step by step latihan. planning adalah Dikerjakan dulu semampunya Bapak Ibu dan anak-anak. Yang ini kan yang merah-merah nih. Iya, Oke, ini sip. waktu yang tersisa. Oke siap, makasih. Scrollnya ke bawah biar kelihatan semua. Ini apa ya? Nanti kalau mau soal selanjutnya next page display. Oke. Nah, Apa kalau dik bukan ya? Yang buat dik bukan? ini kapan deh? Itu loh yang kayak kita waktu di sana tuh bikin decknya gitu. Yang waktu kita mau apa? Bikin proposal itu tadi. Apa ini aja mengidentifikasi target. Iya. Deck itu juga kayaknya mirip-mirip bisa. Sosmed yang tepat, yang lagi tren. Sosmed yang relevan. Sosmed yang Lagi tepat. tren. Jadi kalau warnanya udah abu-abu berarti
sosmed yang relevan lah dengan Nietzsche. Kayak di kampus Ya itu yang kita apa ininya sesuai niche. Alat bantu cari ide konten yang bukan alat bantu. Chatbot iya, Google Trend, ChatGPT iya. Google Trend. Ini Busumo apaan ya? Bas. Ini nggak ngerti nih. Busumo nggak tahu. Produksi konten matang. Tujuan. Partner, lokasi, tujuan, budget. Budget kali ya. Nilai konten yang proper. Persiapan yang matang. Budgetnya gede atau kecil kan gitu. jangan ngamuk. Ada yang masih terkendala? Sejauh Sudah ini ya? Sudah mengerjakan? Sudah? sabar. Kabar Bu, ini hanya ujian. Overexposure. Kok 20 pertanyaan ternyata. Baru 10 pertanyaan. Time lapse. ADR apa ya? Kira tiga timeografi. Nggak ngerti ini. Ada apa? Istilah-istilah baru. Tidak termasuk edisi editing konten. Tone itu suara. Ya nggak tahu. Hah? Tahu. Footage siapa? Iya, catatan. Ini apa? Trend. Nah, ini kan suara ya, tone. Konten pilar apa? Membuat konten pilar. Ini kali ya, Bang, buat obat konten itu ya? pilar. Enggak. Ya. Sudah ada yang menyelesaikan. Andi Kasri. Siapa lagi ya? Pak Andi Kasri. Mana yang namanya Pak Andi Kasri? Sudah selesai? Tahu kan? Nilainya bagus lagi, 80. Sudah selesai, ya? Ayo kita tunggu yang lain. Nah ini antara ini apa D? Ya, bin. Jawab pertanyaan sih. Sama ada yang Kali. nge-jam, setelah finish
rata-rata semua akan ada muncul nilainya ya. Sudah ada yang bagus, kalau masih ada yang di bawah 60, nanti proses harus ditingkatkan. Minimal 60 ketika proses. Yang sudah bagus dipertahankan. Sudah? Berapa? It's okay. Under proses harus ditingkatkan. Apa itu? Lama. Apa? Bukit apa? Bukit apa sih? Udah lah ini. Ih, cuma dulu. SEO. Itu FYP. Udah bah. Dulu apa tadi? Udah nggak bisa mundur, udah di menggunakan SEO pada konten. Satu apa dua ya? Apa B? Ini kali ya? Bukan. Yuk, kalau SEO kan biar ya ini BC itu FYP malah. enggak. Mengapa kita memasuki pada konten? Apa di minat audio? Kali ini SEO itu kan biar diminati audiens. Format tiba-tiba. Itu beneran. Ya ngambek. Ini masih nomor berapa ya? 20 ini belum mampu ketekan 17. Dia ngambek dong. Itu suara bisa nggak? Tes mana? Itu namanya apa? Konten kreator. Ini melakukan. Oleh karenanya konten kreator bisa menggunakan teknik apa? Biasa menggunakan teknik apa? Itu kan bisa Matching. ini. Konten bank. Oh, matching. Sudah? Bentar lagi. Oh, kita tunggu. Ya. Ece nggak bisa masuk. Oh iya benar. 2 menit lagi habis. Sebenarnya udah September udah. Ini sih. Oh, gede. Oke. Nilainya berapa? Oke. Ya. Salahnya banyak. Tuh yang merah tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salahnya 8. Banyak salah. Sama. Yang benar 12. 12 kali 5 berapa? 60. Mana sih bilangnya? Tuh nilainya 60. Berarti kalau salahnya berapa? Dia 9 bisa dapat.
12 berarti 6. Dapat 6 doang. Ini aja lihat nih. Ini Soal nomor 8, 9. berarti 60 ini aman ya. Kan ada Nah, ini nggak ngerti ini. Chatbot. Teman-teman, perhatian. Nah, jadi pretest ini fungsinya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita masing-masing tentang dunia konten kreator. Itu aja. Jadi yang 2 hari depan kita belajar sama-sama. Terus harapannya nanti di akhir ada proses tuh dengan soal yang sama. Saya yakin nanti hasilnya jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi kalau sudah berjalan meskipun yang ini nilainya 50, 40 berapa? Saya yakin kalau proses nilainya lebih bagus. Oke? Ada yang bagus lagi nih, kita kasih selamat dulu. Randy. Nah, ada yang namanya Randy? Randy, ayo. Randy Ansar. Randy Ansar. Selamat, nilainya bagus. Tepuk tangan dulu. Nah. Yang lain proses bagus semua. Oke? Masih ada yang belum selesai? Kalau sudah selesai, saya masuk ke materi latihan kita sesi pertama. Sudah? Ada yang belum? Yang belum boleh angkat tangan. Pak Yono? Sudah semua? Oke. Jangan berkecil hati seperti kata Pak Fajar ya. Kenapa? Karena ini hanya uji tahap pertama. Kita sudah tahu sampai mana sih tentang konten kreator? Ya. Nanti setelahnya kita akan latihan dan dilanjutkan besok proses dan tugas akhir. Ya. Nah, selama 2 hari saya dan Kakak Fajar akan mendampingi kakak-kakak semua yang ada di sini, teman-teman di sini, untuk mengerjakan satu tugas final project. Bentuknya harus sudah jadi video konten yang akan diupload di sosial media ya, teman-teman. Kecuali Oke, satu video konten. Kedua, kita akan melakukan proses besok hari terakhir supaya nilainya kita cek harus lebih tinggi dari 60. Ya, apabila masih ada yang di bawah 60, kita akan uji lagi supaya bisa mencapai 60. Sepakat? Sepakat. Oke. Minimal 60. Betul, minimal 60. Jadi besok kita akan proses minimal 60. Kalau masih ada yang di bawah 60, tidak apa-apa, nanti kita kerjakan lagi. Kita buat sampai bisa 60. Dan hasil yang terakhir ujiannya adalah satu final project bikin video konten kreator. Oke? Nah, ya. Jadi besok kita menghasilkan satu tugas final project dan satu proses dengan angka minimal 60. Ya, itu adalah syarat kelulusan. Ya, jadi besok kita harus sama-sama berupaya bisa lulus semua. Oke? Ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi. Ya. Nah, ini kita bahas aja dulu. Saya mau tanya, teman-teman di sini sepertinya sudah sangat mengenal konten kreator. Sudah? Sudah ada yang berprofesi di konten kreator? Belum? Nah, jadi kita selama ini selesai semua akan menjadi konten kreator, ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira sekarang kalau sini konten kreator mau jadi konten kreator apa? Ada yang sudah kepikiran? Saya mau jadi konten kreator traveler. Saya mau jadi konten kreator traveler. Edukasi kesehatan. bisa. Ya. Terus apa lagi? Kuliner. Ya. Hukum.
Wow, keren. Asuransi. Asuransi. Apa lagi? Hewan ternak, beternak. UMKM apa UMKM? FNB. Sosialisasi. Kafe. Sosialisasi. Jadi makan ya. Mubah ya, mubah. Oke. Apa lagi? Craft. Oke, ada lagi? Olahraga. Fashion. Boleh. M1. Skincare. M1 skincare. Oke. Jadi konten kreator bisa apa saja sesuai dengan bidangnya kita, industrinya kita. Di sini kalau kakak-kakak atau teman-teman sudah punya passion atau keinginan, boleh kita teruskan membagikan konten-konten inspiratifnya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, menurut teman-teman di sini, apa itu konten kreator? Membuat konten. Orang yang membuat konten Idea. dia Kreator orang yang membuat. Membuat konten. Lalu memiliki kreativitas, apa lagi? Konten kreator apa itu? Mengeluarkan Orang ide. memiliki kreativitas, Punya memiliki ide kan. berbagi pesannya, ya kan? Menciptakan karya, membagikan karyanya, Berbagi pengalaman. ya, membagikan pengalamannya. Satu, jangan lupa melalui apa? Video. Media sosial. Ya. Jadi konten kreator saat ini tumbuh seiring perkembangan media sosial. Di Indonesia paling banyak media sosialnya apa yang digunakan? TikTok, Instagram, Facebook, 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 Telegram, 3 terbesar. Satu lagi apa lagi? YouTube. Oh iya. Jangan lupa, ya. TikTok, Instagram, Facebook, Facebook, YouTube. Ya. Oke, sepakat ya? Baik, kita lanjut. Nah, jadi definisi konten kreator ini bisa dibaca di rumah. Kenapa? Modul pelatihan ini ada di LMS. Jadi Bapak Ibu bisa simpan, gak usah dicatat karena ada di dalam LMS. Ya. Nah, konten kreator adalah orang yang dapat menciptakan karya, ya kan? Punya ide, punya kreativitas, membagikan pesannya gitu ya kepada orang lain melalui media sosial. Jangan lupa ada di media sosialnya. Sehingga bukan hanya punya ide, bukan hanya punya keinginan, tapi sosial medianya kita harus tahu ini sosial media gimana cara pakainya. Fungsinya apa saja, fiturnya ada apa aja, gitu ya. Dan yang paling penting, pesan yang kita bagikan kepada masyarakat harus sesuai dengan segmentasi. Kesenangannya audiensnya apa, gitu ya. Kesenangan audiens, oke? Nah, jadi ada pengertian berikutnya. Konten kreator adalah membuat dan membagikan konten. Sama ternyata pengertiannya ya. Nah, terus kemudian bisa juga buat mengedukasi dan menghibur. Orang Indonesia sangat menyukai konten hiburan. Jadi sebaiknya kita memberikan konten yang berat atau yang sulit dipahami dengan cara yang lebih ringan dengan hiburan. Itu dulunya ya. Jadi kalau kita punya konten hukum disampaikan seperti dosen atau guru yang menyampaikan dari tonton. Gimana cara menyampaikannya? Harus fun, senang, menyenangkan. Ya, nah itu adalah orang Indonesia. Jadi kita harus mengenal profil audiens kita dulu, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, konten kreator harus apa aja yang kita ketahui? Satu, ide. Kalau kita nggak punya ide, apa yang mau kita sampaikan? Ya. Ide itu boleh apa? Tadi sudah disebutkan. Saya mau berbagi tentang hukum, boleh? Saya mau berbagi tentang pentingnya
tidak mudah untuk orang sebesar saya membeli baju dengan ukuran saya, sehingga saya harus menciptakan mix and match baju, ya kan? Terus kemudian bagaimana untuk orang besar atau orang plus size menggunakan baju fashion. Jadi konten saya banyak masuk di fashion. Tapi saya nggak mau bikin konten kaitannya dengan makan. Kenapa? Karena saya tidak mau orang melihat saya hidup karena makan. Padahal saya makannya sama 3 kali juga. Cuma kalau mikirin makanan itu langsung nambah berat badan saya, gitu ya. Jadi lebih baik saya kasih inspirasinya berkaitan dengan fashion. Nanti kembali lagi, Bapak Ibu makan di sini hobinya apa, sukanya apa, idenya apa yang akan dikeluarkan. Kedua, ketika kita bikin konten, supaya kalau kita lagi ngomong menjelasinnya tidak berantakan, terbalik-balik, kita harus bikin contekan. Contekannya namanya naskah atau skrip, gitu ya. Jadi buatlah skrip atau skenario. Saya mau bikin konten, saya bikin poinnya. Topiknya ini, poin yang saya bicarakan ini. Buat topiknya, jadikan itu skenario. Kemudian kita pikirin kita akan menggunakan baju apa, menggunakan di mana kita akan mengambil syutingnya. Oh nanti di sudut kamar, oh nanti di ruang tamu, oh nanti di di garden atau di kamar. Ya, jadi pikirkan skenario-nya yang seperti apa. Ya, terus kemudian ketiga, kita harus tahu teknik mengambil video dan foto. Ya, tekniknya harus tahu. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui teknik, Bapak Ibu, ada yang tahu ibu-ibu kalau lagi nungguin anak di sekolah videoin anaknya goyang-goyang nggak videonya? Iya goyang sih. Kenapa kira-kira? Anaknya jadi harusnya anaknya jadi fokus. Tapi goyang-goyang, kenapa goyang-goyang? Karena dia tidak menggunakan teknik, yang penting di videoin aja anaknya goyang-goyang. Semakin lama kita nonton video seperti itu, pusing. Ya, sehingga kita harus apalagi HP belum ada ininya stabilizernya. Nah, di sini nanti sudah ada beberapa lighting dan spot untuk mengambil teknik kita latihan, ya. Lanjut. 4. Editing. Setelah kita syuting, ya, kita harus mengedit. Editing video boleh menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Pernah menggunakan aplikasi apa aja? Filmorago. Filmorago. Filmora. Boleh. CapCut. Boleh. KineMaster. Boleh. Ya. Ada yang belum pernah membuat editing video atau menggunakan aplikasi? Ada yang belum pernah? Sudah? Semua? Aman. Artinya nanti tugas kedua ya bagus. Ya. Tekniknya akan nanti diajarkan sama Kakak Firman, ahlinya. Ya. Lanjut ya. Editing. Nanti kita akan menggunakan satu yang utama adalah CapCut. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya saya punyanya KineMaster di handphone, Filmora atau VN boleh nggak? Boleh. Jadi ya. Terus kemudian. Boleh tanya Bu? Boleh. Saya kan pakainya Filmora. Nah itu kalau biasanya ada watermark. Nah kalau mau dihilangkan kan harus berbayar. Apakah ada yang gratis gitu tapi nggak ada watermarknya gitu? Kenapa saya suggest CapCut? Karena kalau CapCut, watermarknya di akhir bisa kita potong. Setuju? Iya. Watermarknya CapCut di akhir. Kalau KineMaster, Filmora kalau nggak salah di sudut kanan atau sudut kiri ya. Bawah kanan. Kalau di bawah ya. Nah, terus kemudian Viva itu juga sama. Ada di dalam semua gambar. Tapi untuk latihan kali ini tidak apa-apa. Nah, jadi besok boleh pemedianya pakai aplikasi apa saja, tetapi saya sarankan CapCut.
CapCut PC atau CapCut HP? CapCut boleh di laptop boleh, tapi setahu saya CapCut free di laptop bisa nggak mas? Hah? Bisa ya? Oke. Jadi pakai gratis Anda, CapCut di laptop boleh, di handphone boleh. Oh, Watermarknya di akhir bisa kita potong, Capcut. kita Kan cut. tahu Oke? yang biasa itu dia kayak Ada lagi pertanyaannya? capcut. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan editing, harus akan kita posting gitu ya. Postingnya gimana? Sekarang saya tanya. Teman-teman di sini pakai apa aja? Instagram? Instagram. TikTok? Oke. Kita tentukan di antara dua ini, Instagram atau TikTok? Instagram atau TikTok? Oke, anak-anak, Instagram. Oke, Instagram, TikTok. Ada ya? Karena yang Ada yang belum punya Instagram? YouTube. Punya semua ya? Oke, besok boleh mengupload di TikTok atau di Instagram, gitu ya? Di TikTok atau Instagram boleh, salah satu saja, ya? Kalau TikTok kan begini dia. Kalau Facebook kita harus download dulu. Kalau Instagram hot. Jadi sebaiknya TikTok atau Instagram ya. Terus videonya, kalau di TikTok atau Instagram berarti kita harus pakai layoutnya lens. Lensnya potret. Harus berdiri ya, jadi potret ya. Oke. Nah, kalau lensnya untuk YouTube. Kalau di Ya di Facebook, inilah algoritmanya Instagram nggak boleh. atau Facebook Story bisa pakai landscape. Tapi kalau di feednya atau di apa namanya, di kolom berada kita mau nggak mau pakai landscape. Jadi disesuaikan. Oke, karena kolaborasi dengan konten kreator lain. Nah, hari ini kita langsung sepakati teman-teman di sini harus berkolaborasi berkelompok, gitu ya. Jadi bisa ada yang jadi talent, bisa ada yang jadi scriptwriter, bisa ada yang jadi kameramen, gitu ya. Masuk berdua in frame atau ada di dalam hasil video, ya. Disepakati kontennya. Kita akan mulai kolaborasi, oke? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Di Hayden. Dalam satu kelompok grup berapa orang? Minimal Di Hayden. 2 orang. Tiga deh. Oke. Berarti nanti kita kelompoknya berempat atau berlima, ya. 4, berlima, berlima. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, prospek karir ini seperti apa? Dia lagi ke Menjadi konten kreator. Pertama, dengan menjadi konten kreator kita punya kredibilitas. Tapi ini nggak boleh terus. Sampai hari ini, Boleh. karena konten saya di Google nama saya yang keluar adalah kredibilitas saya. Saya sharing, saya jadi pengajar, saya jadi narasumber, saya buat konten. Jadi ternyata ini menjadi portfolio, ya. Kedua, mau tidak mau akhirnya membangun personal branding. Kita punya image, ya, terutama yang sosial medianya sudah di-manage dengan baik dan sudah dibuka secara publik dan menjadi akun bisnis atau akun profesional, ya. Sehingga portfolionya Instagram yang kita buat, TikTok yang kita buat melengkapi portfolio kita, ya. Terus kemudian side hustle maksudnya ini penghasilan tambahan. Sekitar 15 tahun, 12 tahun lalu lah ya, saya main Instagram 15 tahun lalu, saya sudah bermain Instagram. Waktu itu menjadi side hustle saya ketika saya di endorse. Di endorse apa? Karena saya sudah komit, saya suka kasih inspirasi fashion, ya. Jadi saya sering di endorse baju atau pakaian, mulai dari yang tidak berbayar hanya dikirimin baju saja, ya. Dari bayar sampai dibayar.
gitu ya. Dapat baju, terus dapat uang pulsa. Berikutnya, apalagi selain uang pulsa, dapat uang saku, ya. Dapat lagi berikutnya undangan-undangan dari event-event, gitu ya. Jadi ternyata dalam membangun personality branding dengan di sosial media, menjadi konten kreator ternyata mendorong dia tadi portfolio kita, membuka pasar kita, oke? Terus kemudian saat ini ketika kita bekerja, biasanya pemberi pekerjaan mencari kita di Google. Siapa orang ini? Bayangkan kalau kita punya konten yang sudah menginspirasi. Oh benar ada ini. Oh bagi mereka ini memang suka sharing. Mas Fajar suka bikin tips tentang kreatif gitu ya. Kalau dalam digital marketing, ya. Nah jadi sudah sesuai. Terus kemudian membuka peluang kolaborasi. Ya. Saya pernah berkolaborasi membangun satu komunitas, namanya komunitas Plus Indonesia. Ya, Plus Indonesia. Ada yang tahu Miss Green Indonesia? Putri Batal, besar. Dulu ada di Indonesia. Nah, kami membangun Miss Green Indonesia. Kenapa? Kami harus membangun komunitas berkolaborasi agar kita tidak dibully. Kita lewat gempa nih. Kita lewat habis itu tempat nih. Bully. Sehingga kita harus menjadi seorang konten kreator untuk menceritakan kami ada bukan untuk dibully. Kami sama seperti teman-teman. Kita punya kesempatan bekerja yang sama. Dulu stigma tentang sekretaris harus langsing. Jadi SPG harus langsing. Kasihan teman-teman kami yang kursaris. Gitu kan? Nah, terus kemudian setelah membangun konten seperti itu berkembang. Saya sebenarnya salah satu penyandang disabilitas disleksia. Saya disleksia sejak dideteksi sejak SD. Kenapa? Kok ngomongnya kebalik-balik, biasanya balik-balik, ceritanya balik-balik. Ya. Sampai akhirnya orang tua saya ternyata menemukan peers atau grup lainnya, teman-teman yang sama disleksia. Dan akhirnya kita menemukan cara untuk menjadi support system bersama. Support system bersama untuk apa? Untuk sama-sama berbagi. Kalau orang disleksia itu jangan diketawain kalau ngomongnya berbagi. Jangan dikata-katain. Terus kemudian apa lagi? Kita berbagi bahwa disleksia ini ada banyak loh. Normal bisa. Saya merasa dan saya harapkan teman-teman di sini nanti bisa jadi konten yang sama yang menceritakan tentang keunikan yang ada di diri kita. Iya. Terus kemudian satu lagi dulu saya Jadi tulisan itu kita balik gitu. konten saya Di sana nih tentang tulisannya disleksia ini. kesempatan dia nggak bisa baca. Disleksia ini. Kemarin sih. Wah, ini udah mau sekolah. Kenapa? Karena bacanya Kalau untuk kita kan gampang. males belajar. Susah cinta dan ekonomi nanti begini stigma. Tapi ternyata banyak teman-teman disleksia yang Ini bisa nggak bisa baca ini. Aduh nggak tahu. seperti Baca ini gitu. Kobusier. Ternyata di Kobusier Untuk kita kan gampang. ya. Ya kan ya. Nah, ternyata satu tips dari kita kalau orang disleksia harus wajib belajar, berlatih, pengulangan, repetition. Gitu. Jadi banyak konten yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak tahu yang dia lihat itu Ya, kebaca. Nggak ngerti. muncullah peluang kolaborasi lainnya. Nah, proses bisnis sebagai konten kreator harus bisa memahami proses bisnis yang terlibat. Mulai dari membuat konten, hari ini kita membuat konten dan kita membangun audiens. Saya berkomunitas karena saya membangun audiens. Saya kalau berkomunitas, berarti komunitas yang plus size. Kenapa? Supaya kita sama-sama tahu
sekolah karena sangat melelahkan buat kami untuk membaca. Ya, sehingga kami harus punya support system dan itu potensi kolaborasi. Sehingga 10 content creator di Indonesia yang plus size, kami sama-sama berada di sini. Dan kami membangun mereka untuk sama-sama menjadi content creator. Ada content creator plus size fashion, ada content creator plus size yang masak. Putri Hadi tahu content creator masak? Nah, ada juga content creator yoga tapi plus size. Dan kemudian ada Zumba tapi plus size. Ya, jadi kita membangun konten sesuai dengan kebutuhan yang kita dan market atau audiens yang kita. Oke, jadi kita harus membangun audiens ya. Kenapa? Kalau kita bikin konten biasanya kita suka menyerah. Menyerahnya gimana? Kok nggak ada yang lihat? Kok followersnya nggak nambah? Jangan-jangan satu kita lupa membangun audiens yang kita sendiri. Gitu ya. Jadi konten udah bagus tapi audiensnya tidak dibangun. Nah ini yang biasanya bikin kita lelah menjadi konten kreator. Ya. Oke. Selanjutnya, pendapatannya di mana aja? Satu, endorse tadi dapat baju, dapat uang saku, gitu ya. Event attendant. Nah, event attendant ini karena contohnya ini, karena saya dulu konten yang precise, jadi saya banyak sekali undangan fashion show. Jadi setiap acara fashion show saya dapat undangan. Sama seperti MUA. Begitu acara apa namanya bazar beauty, bazar skincare, dan sama seperti konten kreator yang suka mukbang. Begitu ada event bazar, kuliner, ya food festival, mereka diundang. Gitu ya. Jadi ternyata ada event-event. Ketiga, merchandise. Ya. Nah, ketika nama kita sudah bagus, seperti kata Amelita, dia bikin merchandise-nya, aha, judulnya gitu ya. Merchandise akhirnya jadi usaha tambahan di balik konten kreator. Nah, terus kemudian pembicara. The next content creator, the next pembicara adalah teman-teman yang ada di sini untuk bisa menceritakan lagi. Saya punya satu sahabat teman tuli, Jennifer. Nah, Jennifer senang sekali mereka. Jennifer tuh punya anak namanya Joshua, gitu ya. Nah, Joshua dan Jennifer saling berbagi di acara saya. Ya, di acara kegiatan saya berkaitan dengan bagaimana perempuan itu harus tampil modis, gitu ya, cantik dengan versinya, gitu ya, dengan versinya ya, tidak harus saya jadi saya atau jadi Jennifer, gitu ya. Dan dia sekarang sudah menjadi influencer, kalau sudah berapa ya? Oh boleh ada, nah kita lihat ya, ternyata sudah didownloadin sama kakak Fajar. Ada yang tahu Jennifer? Kenal? Oh kenal. Kami temenan, ya. Nah, boleh ada satu videonya. Nah, lihat yang di wadah di sebelah kanan. Nah, Siapa Jennifer jadi influencer dan hadir di event attendant. Ya, eventnya apa? Orang dah, karena dia memang suka makeup. Ya, dia suka makeup, makanya dia akan juga selain jadi influencer, dia juga hadir di event-event yang berkaitan dengan bagian kamera. Gitu ya. Nah ini salah satu contoh kegiatan influencer tadi. Ya. Oke, jadi kita sudah kenal ya, banyak yang kenal ternyata teman-teman di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nanti mungkin banyak video-video Jennifer juga bisa di-share ya. Nah, afiliat